Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdatina jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina jami' ustadina wa asatiri ustadina wa jami' masyayikhina masyayikhina wa jami' malahwakuna alina wa kafatil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita mengaji tentang wudhu. Jangan lupa niatkan karena ridho Allah, mengharap ridho Allah. Semoga dengan ridho Allah niat kita menjadi manusia yang selamat, bahagia dunia akhirat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang jika ia berhadas sehingga wudhu. Dengan hadis tersebut, sholatnya orang yang tidak berwudhu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati sungguh, setiap mau sholat harus mempunyai wudhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, seorang hamba Allah telah diperintahkan untuk dipukul
berderah dalam kubur 100 kali, maka ia selalu minta kepada Allah hingga berkurang hanya 1 kali. Maka ketika dipukul 1 kali, tiba-tiba kuburnya penuh dengan api. Dan ketika telah selesai, ia bertanya, "Mengapakah kamu memukul aku?" Jawabnya, "Karena kamu pernah sholat tanpa wudhu dan melalui orang teraniaya dan tidak kamu bela." Makanya hati-hati sungguh apabila kita sholat yang 5 kali sehari harus mempunyai wudhu, karena siksa api neraka dalam kubur banyak karena sholat tidak berwudu. Dan bila ada orang yang teraniaya, kita harus membelanya. Salman radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seorang berwudu, maka gugur rontok semua dosa-dosanya bagaikan gugurnya daun pohon." Makanya kita semuanya disunahkan selalu mempunyai wudu, karena kalau kita sering berwudu maka akan rontok dosa-dosa kita bagaikan gugurnya daun pohon, daun-daun yang ada di pohon. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seorang muslim berwudu atau orang mukmin lalu membasuh mukanya, maka keluar dari mukanya semua dosa yang dilihat oleh matanya bersama tetesan yang akhir dari air. Dan bila membasuh kedua tangan, keluar semua dosanya yang tersentuh tangannya bersama air atau bersama tetesan yang akhir dari air. Dan bila membasuh kedua kakinya, keluar semua dosa-dosa yang dijalani oleh kakinya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air, sehingga keluar selesai bersih dari semua dosa-dosa." Kalau kita mau menghitung dosa-dosa dari anggota tubuh kita, berapa banyak dosanya, kalau kita gunakan untuk berwudu oleh Allah akan diampuni. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa wudu padahal ia masih berwudu, maka dicatat untuknya 10 kebaikan." Dari baiknya berwudu, banyaknya pahala berwudu, meskipun kita masih mempunyai wudu, tapi berwudu lagi itu akan dicatat untuknya 10 kebaikan. Makanya yang baik, kalau bahasa Jawa itu ngenyari wudu, memperbaharui wudu agar mendapatkan 10 kebaikan. Hikayat Al-Ghazali berkata, seorang mimpi bertemu dengan orang yang telah mati, dan ketika ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" "Pada suatu hari saya telah sholat tanpa wudhu, maka kini ada serigala yang selalu mengganggu dalam kuburku sehingga keadaanku tidak tenang." Hikayat ini menceritakan bahwa sholat tanpa
berwudu diganggu oleh serigala sehingga dia tidak tenang dalam kuburnya. Hikayat, pada suatu saat Junaid al-Baghdadi sakit mata. Maka diberitahu oleh dokter, jika kamu ingin selamat matamu, maka jangan sampai kena air. Maka ketika dokter telah keluar, ia wudhu, lalu sholat, kemudian tidur. Maka seketika sembuh matanya. Maka ia mendengar suara, Junaid telah berani mengorbankan matanya untuk ridhoku, ridho Allah. Dan andaikan orang-orang ahli neraka jahanam minta padaku, kepada Allah dengan semangat Junaid, niscaya Allah terima permintaan mereka. Kemudian ketika dokter datang kembali, ia melihat mata Junaid telah sembuh. Ditanya, apakah yang kamu kerjakan? Jawab Junaid, aku wudhu lalu sholat. Dokter itu seorang yang beragama lain, maka segera ia beriman seketika itu juga sambil berkata, itu obat Allah yang mencipta, bukan obat makhluk. Dan akulah yang sakit mata, sedang kamu Junaid dokternya. Hikayat Al-Syafi'i dari Sahal bin Abdullah berkata, pertama yang saya lihat dari keajaiban kebesaran kekuasaan Allah, kekeramatan. Pada suatu hari ketika saya keluar ke tempat yang sunyi, dan di sana saya merasa senang, hatiku pun menuju benar-benar kepada Allah. Tiba-tiba datang waktu sholat, dan karena kebiasaanku memperbaharui wudhu untuk tiap sholat fardu, maka saya merasa risau hati karena tidak ada air. Dalam keadaan yang demikian, mendadak ada beruang berjalan dengan kedua kaki bagaikan manusia, membawa tempat air yang hijau dipegang di tangannya. Pada mulanya dari jauh saya kira manusia, sehingga mendekat padaku dan memberi salam, lalu meletakkan tempat air itu di depanku. Kemudian timbul dalam perasaanku pertanyaan, dari mana ia? Langsung dijawab oleh beruang itu, hei Sahal, kami dari golongan binatang buas yang menuju kepada Allah dengan semangat cinta dan tawakal. Dan ketika kami sedang bicara dengan kawan-kawan kami, tiba-tiba ada seruan, ingatlah bahwa Sahal membutuhkan air untuk memperbarui wudhu. Tiba-tiba bejana diletakkan di atas tanganku dan di sampingku dua malaikat. Lalu aku mendekat pada keduanya, maka dituangkan air ke dalam bejana ini dari udara, dan saya mendengar suara air. Sahal berkata, ketika itu tiba-tiba saya pingsan, dan ketika sadar bejana tetap di depanku. Tetapi beruang itu sudah tidak ada lagi, dan saya merasa sangat menyesal karena belum sempat bicara. Belum sempat berbicara padanya. Lalu saya wudhu, dan ketika selesai wudhu saya akan minum air itu, tiba-tiba terdengar suara, hei Sahal, tidak diizinkan padamu minum air itu. Kemudian bejana itu bergerak-gerak lalu hilang, tidak tahu kemana perginya. Itulah hikmah-hikmah wudhu.
ketika mau sholat harus berwudu dulu, jangan sampai sholat tidak dengan wudu. Meskipun tidak waktu sholat, kita dianjurkan untuk selalu menjaga wudu karena hikmahnya banyak sekali seperti diterangkan tadi. Semoga setelah mengaji ini kita semuanya selalu menjaga wudu agar mendapatkan hikmah-hikmah yang telah dibacakan tadi. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semuanya, anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam senang mempunyai wudu agar menjadi manusia yang berbahagia selama dunia sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang syaratnya wudu. Pertama, air mutlak atau dikira mutlak. Kedua, Islam, pandai atau mengetahui fardu-fardunya wudu, tidak ragu terhadap yang fardu disangka sunat, tidak ada dinding yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit atau sesuatu yang dapat merubah air seperti za'faran, kesumba atau lilin atau kotoran kuku. Jadi hati-hati, jangan sampai ada yang menghalangi tidak sampainya air ke dalam kulit, seperti mungkin kena cat di tangan atau memakai cat kuku. Itu harus dibersihkan dulu sebelum berwudu karena terhalang bila air sampainya ke kulit. Lagi kalau ada merah pipi atau lipstik atau alis, pensil alis yang sangat tebal, bedak yang sangat tebal, apabila air tidak dapat sampai ke kulit, wudunya tidak sah. Makanya jangan lipstik dan lain-lain. Jika mau wudu harus dibersihkan dulu agar wudu kita dapat sah. Kemudian merata air di anggota yang dibasuh atau diusap. Masuk waktu bagi orang yang selalu berhadas seperti selalu kencing atau beser atau istighadah dan lain-lain. Bagi orang yang beser atau sering istighadah, keluar darah, penyakit, itu yang bagus wudunya bila mau sholat. Wudu langsung sholat, tidak boleh diberi jarak dulu. Kemudian fardunya wudu, niat menunaikan fardu wudu atau bersuci untuk sholat ketika membasuh pertama bagian dari muka. Jadi pertama niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu ali raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Itu kemudian membasuh muka, batas-batas muka itu mulai tumbuhnya rambut itu harus sampai basah, sini telinga sini, kemudian sini, jangan hanya di depan sini enggak terbasuh, itu wudunya tidak sah. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, kedua tangan sampai siku, ini di atas siku sini, jangan hanya di bawah siku. Sikunya ini harus terbasuh, disunatkan di atas siku. Makanya
hati-hati sungguh tentang wudhu. Kita harus pelajari sebaik-baiknya, kita ikuti sebaik-baiknya agar wudhu kita sah, sholat kita sah, hingga besok di hari akhirat kita tidak menyesal. Kemudian mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian kepala gini, ini ke belakang, terus gini, ambil air lagi, ini 3 kali, sunnah 3 kali. Kemudian membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jadi harus terbasuh mata kaki, jangan hanya di kaki bagian bawah, mata kakinya tidak terbasuh, disunatkan di atas mata kaki. Yang keenam, tertib atau teratur. Andaikan ragu dalam membasuh anggota sebelum selesai wudhu, maka segera dibasuhnya. Juga diulang apa yang sesudah anggota itu, atau ragu sesudah selesai berwudhu, maka tidak mempengaruhi wudhunya, yakni wudhunya tetap sah. Sunat-sunat wudhu. Pertama, baca bismillah karena sabda Nabi besar Muhammad SAW yang artinya tidak sah sholat orang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Pertama dibasuh dulu, bila mungkin ada minyak atau apa itu dicuci pakai sabun yang bersih dulu. Yang ketiga, siwak atau menggosok gigi dengan segala alat yang kasar kecuali bagi orang puasa sesudah matahari terlingsir atau zawal. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, andaikan tidak khawatir memberatkan pada umatku, niscaya aku wajibkan mereka bersiwak tiap-tiap berwudu. Jadi disunatkan menggosok gigi setiap mau wudu. Berarti paling tidak menggosok giginya 5 kali sehari, karena melaksanakan sholat 5 kali sehari. 4. Kumur, cuci mulut. 5. Menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, dan sunat membarangkan kumur dengan menghirup air dengan 1 cibuk air. Mengusap semua kepala dan kedua telinga luar dan dalam. Ini sunnah-sunnah wudhu. Membasuh sela-sela rambut yang tebal, jenggot atau jambang. Jadi yang punya jambang atau jenggot itu sunnah dibasuh di sela-selanya. Sela-sela jari-jari tangan dan kaki, sela-sela jari tangan dan sela-sela kaki sunnah dibasuh. Dan cara membasuh sela-sela jari tangan dengan mengeram jari-jari tangan kanan dengan kiri, gini. Dan kaki dengan masukkan jari kelingking kiri ke jari-jari kaki. Jadi dimasukkan, dibasahi sela-sela jari menggunakan jari-jari tangan.
jari-jari kaki dibasahi menggunakan jari-jari kanan di sela-sela. Sabda Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, Jibril datang memberitahu padaku, jika kamu wudu hendaklah membasuh sela-sela jenggotmu. Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, basuhlah sela jari-jarimu supaya tidak disela-selai oleh Allah dengan api. Dan bersabda juga yang artinya, awaslah tume-tume dari api neraka. Yang kedelapan, menggosok anggota wudhu. Menggosok anggota wudhu ini termasuk sunnah wudhu. Yang kesembilan, membaca doa sesudah wudhu sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan dan melihat ke langit meskipun buta. Membaca yang artinya, membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lalu membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, siapa yang wudhu dengan sempurna lalu melihat ke langit dan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibuka untuknya pintu surga yang 8. Terserah akan masuk dari yang mana ia suka. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan saya dari golongan orang-orang yang tobat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang wudhu kemudian setelah selesai membaca subhanaka Allahumma sampai selesai, maha suci engkau Tuhan Allah dan segala puji bagimu, saya minta ampun dan bertobat kepadamu, akan dicatat dalam kertas lalu disestempel dan disimpan dan tidak dibuka hingga hari kiamat. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar sesudah wudhu 1 kali dicatat dalam golongan siddiqin, dan jika dibaca 2 kali termasuk dalam golongan syuhada, dan jika dibaca 3 kali dikumpulkan dengan para nabi. Kemudian yang selanjutnya, dan 3 dalam semua basuhan dan menyertai niat dengan basuhan pertama bagian dari muka
dan mengucapkan dengan perlahan-lahan dan memperhatikan liku-liku anggota yang dibasuh dan melebihi sedikit dari batas basuhan, karena sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya umatku pada hari kiamat disebut hurramu hajjalin, putih muka, tangan dan kaki bekas air wudhu. Maka siapa yang dapat memperpanjang nur putihnya, maka perbuatlah. Juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya perhiasan bagi orang mukmin pada anggota wudhu. Yang ke-11, mendahulukan sebelah kanan. Ini sunnah-sunnah wudhu. Yang ke-12, berturut-turut dan tidak bicara-bicara atau minta tolong pada orang lain, dan tidak usah dengan handuk, dan tidak usap dengan handuk. Setelah selesai wudhu, disunatkan tidak usah diusap dengan handuk, dan rajin untuk menyempurnakan wudhu, karena sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tiada seorang hamba yang menyempurnakan wudhunya melainkan diampunkan dosanya yang lalu, yang akan datang, dan menyiramkan sedikit air di kain di muka kemaluannya, sebagaimana jika selesai cebok, karena sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Jibril datang padaku pada permulaan menurunkan wahyu lalu mengajarkan padaku cara wudhu, dan setelah selesai mengambil air dengan tangannya lalu disiramkan ke kemaluannya, dan tidak sunat mengusap leher atau membaca doa untuk tiap-tiap anggota wudhu karena hadisnya sangat lemah. Harus mengerjakan yang wajib saja jika waktunya sempit. Untuk mendapatkan sholat mengejar jamaah lebih baik daripada melakukan sunat-sunat wudhu sekiranya tidak ada jamaah yang lainnya. Sekarang makruh wudhu. Makruh itu apabila ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa, tapi yang bagus ditinggalkan. Yang pertama yaitu memboros air, membuang-buang air. Yang kedua, mendahulukan yang kiri daripada yang kanan, itu hukumnya makruh. Jadi disunatkan yang kanan dulu kemudian yang kiri. Yang ketiga, kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 jika bukan dari air wakoh. Adapun jika lebih dari 3 dari air wakoh maka haram hukumnya, karena sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya beginilah contohnya wudhu, maka siapa melebihi dari ini atau mengurangi maka sungguh busuk dan melampaui batas dan dolim. Hikayat, ketika bersama dengan Syekh Ajal Sari tiba-tiba datang waktu sholat, maka Syekh Ajal Sari memperbarui wudhu, tetapi ia lupa tidak membasuh sela-sela jari. Tiba-tiba mendengar seruan, "Hei Ajal, kamu mengaku cinta pada Nabi Muhammad SAW dan menjadi umatnya, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya." Maka Syekh Ajal lalu sumpah tidak akan meninggalkan sunnatul Rasul sampai mati. Syekh
Mu'inuddin berkata, saya jika melihat Syekh Ajal seakan-akan orang yang akan tidur. Dan ketika saya tanya jawabnya, sejak saya kelupaan tidak membasuh sela-sela jari itu hingga kini selalu seperti bingung bagaimana kelak aku akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW dengan wajah ini. Hikayat Al-Fudail bin Iyad pernah dalam wudhu ia kelupaan membasuh tangan hanya 2 kali, maka ketika telah selesai sholat ia tidur, tiba-tiba mimpi melihat Nabi Muhammad SAW lalu berkata, hei Fudail, Nabi Muhammad SAW berkata, hei Fudail, sungguh heran bagimu bagaimana ketika berwudu meninggalkan sunnahku. Maka bangunlah Fudail dari tidur dan memperbaharui wudunya, lalu menghukum dirinya untuk sholat 500 rakaat sampai setahun sebagai tebusan atas keteledorannya itu. Demikian kelakuan para waliullah. Semoga kami dapat mengikuti jejak mereka. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang batal-batal wudhu. Yang pertama, yakin keluar sesuatu dari kemaluan atau pantat walau angin selain mani. Maksudnya dari jalan 2, dari jalan depan dan dari jalan belakang selain mani. Kalau keluar mani, wudhunya tidak batal. Hilang akal karena tidur, pingsan, dan mabuk, kecuali tidur yang tetap menekankan pantat di atas tanah. Hilang akal atau tertidur atau pingsan atau mabuk, kecuali tidur yang tetap menekankan pantat di atas tanah. Jadi tetap duduk gini. Gini itu tidak batal, tapi kalau tidurnya agak miring gini-gini batal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan anak Adam dengan perut tapak tangan. Maksudnya telapak tangan yang bagian ini. Kemudian bersentuhan kulit lelaki dengan wanita yang bukan mahram dan sama besar. Haram karena berhadas, sholat dan tawaf dan sujud dan menyentuh atau membawa Al-Quran, kecuali yang tak campur tafsir terjemahan, dan tidak membuka lembarannya kecuali dengan lidi. Dan wajib atas wali anak murid melarang yang belum mengerti untuk menyentuh Al-Quran walau 1 ayat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan mengaji tentang wudhu, marilah kita berhati-hati mengerjakan sholat. Jangan sampai belum berwudu mengerjakan sholat. Kemudian kita harus belajar sungguh-sungguh apa yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan wudu, apa sunnah-sunnah wudu, dan lain-lain, sehingga ibadah kita bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bila mana ada salah-salah kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.